Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi yang kami hormati reviewer pendanaan riset pembangunan berkelanjutan, PRPB Skema Inklusivitas Teminis. Pada kesempatan ini, saya Munti Sarida dan tim akan memaparkan proposal riset kami yang berjudul Inovasi Irigasi Hemat Air, Solusi Cerdas untuk Pertanian dan Aquakultur Berkelanjutan. Riset ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam sektor pertanian dan aquakultur, dengan memanfaatkan teknologi canggih yang hemat air dan ramah lingkungan. Kami memperkenalkan tim peneliti yang berasal dari Universitas Lampung, terdiri dari berbagai program studi, yaitu budidaya perairan, teknik sipil, teknik elektro, teknik pertanian, serta sumber daya akuatik. Proyek ini akan didanai melalui pendanaan riset pembangunan berkelanjutan dengan skema inklusivitas feminis yang mendorong partisipasi wanita dalam sains dan teknologi. Latar belakang proyek ini diketahui bahwa perubahan iklim telah menimbulkan tantangan besar bagi daerah dengan curah hujan terbatas. Hal ini terkait pada pengaturan aliran air melalui sistem irigasi menjadi sangat penting untuk menjaga produktivitas. Sampai saat ini, metode irigasi tradisional masih banyak digunakan, di mana teknik ini cenderung boros air dan menurunkan kualitas tanah. Dalam 3-4 tahun terakhir, riset terkait sistem irigasi pintar berbasis sensor sudah mulai dikembangkan dengan temuan bahwa teknik ini mampu mengurangi konsumsi air secara signifikan dan menjaga hasil produksi oleh Garcia et al. 2020 dan Singh Kumar 2021. Di Indonesia, teknologi ini masih sangat terbatas penggunaannya, terutama di daerah yang kesulitan air seperti Kabupaten Pringsewu, di mana diketahui bahwa kabupaten ini memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan aquakultur di masa depan. Tantangan yang dihadapi oleh kabupaten ini adalah pertama terkait pemanfaatan air. Meskipun Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa sumber irigasi dari sungai dan waduk dengan potensi sumber daya air mencapai 300 juta meter kubik, tetapi masih ada tantangan dalam efektivitas distribusi air, di mana pada musim kemarau beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan air. Sehingga tantangan utama dalam pengelolaan air di Kabupaten Pringsewu meliputi efisiensi penggunaan air, pemeliharaan infrastruktur irigasi, serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air, terutama di musim kemarau. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam mengefisiensikan penggunaan air dalam budidaya ikan dan tanaman adalah kegiatan penerapan teknologi Internet of Things dalam sistem RAS di Kabupaten Pringsewu, menunjukkan bahwa adanya peningkatan produktivitas budidaya ikan lele, di mana bisa dipanen berkisar 450 gelas bibit yang biasanya hanya 200 gelas. Kemudian tingkat kelangsungan hidupnya di atas 95%. Kemudian sistem aquaponik dengan tanaman seperti vetiver dan pakcoy telah terbukti efektif dalam mengurangi limbah organik, meningkatkan kualitas air, dan mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Tantangan kedua dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Pringsewu adalah ketergantungan pada pupuk kimia konvensional, di mana penggunaan pupuk ini menyebabkan penurunan kualitas tanah dan pencemaran lingkungan, diketahui sudah menjadi isu nasional. Dengan adanya pemanfaatan limbah budidaya ikan sebagai sumber pupuk organik merupakan solusi potensial yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menciptakan pupuk cair. Dengan adanya riset integrasi sistem irigasi hemat air dan pemanfaatan limbah budidaya ikan sebagai pupuk diharapkan dapat menciptakan model pertanian berkelanjutan, kemudian mendukung SDGs 2, yaitu dengan mendukung ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, mendukung SDGs 6 dengan menjamin ketersediaan, pengelolaan air, dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
Secara komprehensif, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana menciptakan sistem irigasi hemat air namun tetap menjaga produktivitas pertanian dan aquakultur. Yang kedua, bagaimana penerapan teknologi sensor kualitas air dan sistem distribusi air otomatis itu dapat mengurangi konsumsi air dalam produksi pangan dan perikanan. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem ini di wilayah dengan ketersediaan air terbatas dapat mendukung ketahanan pangan lokal. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem irigasi hemat air berbasis sensor kualitas air dan otomatisasi yang dapat diterapkan pada lahan pertanian dan kolam aquakultur di daerah dengan ketersediaan air terbatas. Yang kedua, mengukur efisiensi penggunaan air pada sistem pertanian dan aquakultur yang menggunakan teknologi irigasi pintar dengan target pengurangan konsumsi air berkisar 30-50%. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas petani dan pembudidaya ikan melalui pelatihan dan pendampingan dalam implementasi teknologi irigasi hemat air. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim serta upaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sehingga luaran yang diharapkan dari penelitian ini meliputi 1. Prototipe sistem irigasi hemat air yang menggabungkan teknologi sensor dan sistem otomatisasi siap diuji coba di lahan pertanian dan kolam aquakultur. Yang kedua adalah publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi terkait inovasi irigasi hemat air dan aplikasinya dalam sektor pangan dan perikanan. Yang ketiga adalah modul pembelajaran bagi petani dan pembudidaya ikan lokal dalam penggunaan teknologi irigasi hemat air. Kemudian yang keempat adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian dan aquakultur di Lampung dengan penggunaan air yang lebih efisien. Selanjutnya, peta jalan usulan penelitian menggambarkan alur riset dari tahap pengembangan awal hingga implementasi dan komersialisasi, di mana usul kegiatan penelitian ini disusun berdasarkan kepakaran tim peneliti dalam bidang aquakultur, teknik irigasi, khususnya hidraulik, teknik elektro dan teknik pertanian terkait kontrol otomatis dan IoT pada teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya air di bidang industri pertanian dan aquakultur. Pada slide dapat dilihat aktivitas luaran sumber dana untuk setiap pengelompokan kegiatan dan tahunnya. Pengalaman tim peneliti terkait usulan proyek sudah dimulai sejak tahun 2015 sampai 2023, di mana ketua tim peneliti saat ini sedang melaksanakan kegiatan PKM dan penelitian terkait aplikasi teknologi IoT dalam aplikasi RAS untuk pengelolaan kualitas air dan kesehatan ikan lele. Kemudian, anggota tim pakar teknik irigasi telah meneliti terkait analisis kebutuhan dan ketersediaan air irigasi di daerah irigasi Waiwayah, di mana hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan air yang berpotensi menyebabkan masalah dalam produksi pertanian. Anggota tim telah mengembangkan sistem aquaponik dan budidaya ikan berkelanjutan dengan pendekatan hemat air. Hasil penelitian menunjukkan manfaat yang sangat signifikan terhadap kualitas air dan pertumbuhan ikan, di mana anggota tim telah memiliki pengalaman luas dalam penerapannya, termasuk dalam bidang hidroponik bawang merah, pengendalian hama tanaman. Selanjutnya, pengembangan sistem cerdas yang diterapkan pada teknologi pertanian dan lingkungan dibutuhkan dalam rangka menunjang efisiensi, manajemen, dan produksi. Anggota tim telah melakukan penelitian di mana melibatkan desain hemat energi dan praktis berkelanjutan menggunakan teknologi modern seperti pembelajaran mesin dan IoT untuk meningkatkan manajemen sumber daya dan berkontribusi dalam pengurangan limbah cair dan mendukung pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan. Sehingga dengan kepakaran dari ketua tim dan anggota tim diharapkan usulan sistem irigasi
cerdas yang memanfaatkan data real time dari sensor untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan air. Sehingga dengan dasar ini, kami mengusulkan pada tahun 2024 sampai 2026 melalui PRPB STEMINIS itu fokus pada tahun 2024 sampai 2025 itu adalah desain dan pengembangan prototipe sistem irigasi hemat air, kemudian uji lapangan di area pertanian dan kolam percontohan. Kemudian di tahun 2025 sampai 2026 ini fokus pada pengembangan model bisnis dan studi kelayakan implementasi dengan penerapan sistem irigasi pada dua lahan pertanian dan aquacultur skala kecil. Diharapkan pada masing-masing time itu ada luaran yang bisa dihasilkan berupa prototipe, kemudian laporan hasil uji coba, kemudian berupa studi kelayakan implementasi dan publikasi ilmiah. Kemudian berdasarkan tahun sebelumnya 2024 sampai 2026 ini kami merencanakan adanya perbaikan dan peningkatan teknologi melalui uji lapang, kemudian pengembangan model yang lebih ekonomis dalam skala produksi massal. Kemudian di tahun 2028 ini sudah pada tahapan komersialisasi teknologi dan diseminasi sehingga ini dibutuhkan kolaborasi pendistribusian teknologi ke wilayah dengan keterbatasan air. Kemudian harapannya di tahun 2029 evaluasi jangka panjang atas dampak dari penerapan teknologi ini terhadap pengelolaan air dan produktivitas serta pengembangan lebih lanjut jika diperlukan. Kebaruan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem irigasi hemat air berbasis teknologi modern yang diintegrasikan ke dalam sektor pertanian dan aquakultur. Kebaruan meliputi 4 aspek. Aspek pertama adalah konektivitas IoT, yaitu menghubungkan sensor dan perangkat irigasi melalui jaringan nirkabel, memungkinkan pengendalian irigasi berbasis data secara real-time yang meningkatkan efisiensi penggunaan air. Aspek kedua adalah integrasi pada pertanian dan aquakultur. Kombinasi sistem yang dirancang tidak hanya untuk sektor pertanian, tetapi juga aquakultur, memberikan inovasi yang holistik dalam pengelolaan sumber daya air. Aspek ketiga terkait adaptasi untuk daerah dengan keterbatasan air, di mana riset ini mengembangkan solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan pasokan air. Aspek keempat adalah pendekatan berbasis data. Sistem irigasi menggunakan basis data dan pengumpulan informasi kualitas air dari sensor, sehingga memungkinkan pendekatan prediktif dalam distribusi air. Pengembangan sistem irigasi hemat air untuk pertanian dan aquakultur berkelanjutan memiliki beberapa nilai strategis, baik dari segi pasar, peningkatan kandungan dalam negeri atau TKDN, pengurangan ketergantungan pada impor, kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan melalui peningkatan hasil pertanian dan perikanan secara berkelanjutan yang akan mendukung pencapaian SDGs 2, yaitu tanpa kelaparan, dan SDGs 6, yaitu akses air bersih, serta mengurangi tekanan pada sumber daya air yang terbatas. Nilai strategis terakhir terkait dengan dampak lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, di mana penggunaan teknologi irigasi hemat air akan mengurangi dampak lingkungan, serta menciptakan ekosistem pertanian dan aquakultur yang lebih seimbang dan ramah lingkungan. Ke metode, kegiatan penelitian tahun pertama, yaitu tahun 2024 hingga 2025, kita lakukan 4 tahap besar. Yang pertama, studi literatur dan perancangan sistem. Di sini meliputi perancangan sistem IoT-nya, kemudian sistem aplikasi di lapangan, ya, yang dibangun mulai dari lab. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pengembangan prototipe dan uji laboratorium. Ya. Pengembangan prototipe ini nanti mulai dari pembuatan modul elektronikanya, motherboard-nya, kemudian kalibrasi, ya, kemudian validasi sensor, ya, kemudian aktivasi modul-modul, ya, aktuator dan sebagainya, pompa dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada uji laboratorium, ya. Kemudian yang tahap ketiga yaitu uji lapangan awal. Ya. Uji lapangan awal ini melibatkan seluruh tim, ya, termasuk mitra dan tim riset. Ya. Kemudian
analisis data dan penyusunan luaran penelitian. Ini melibatkan seluruh tim riset dan ketua serta anggota. Output dari tahun pertama yaitu kita mendapat merancang, mengembangkan, dan menguji sistem irigasi hemat air berbasis sensor dan teknologi IoT yang telah teruji ya di laboratorium dan lapangan terbatas. Jadi tahun pertama kita sudah dapat memonitoring kualitas kolam, kemudian kualitas nutrisi hidroponik ya secara IoT ya. Jadi tahun pertama memang kita lakukan secara padat gitu ya. Indikator capaiannya yaitu pertama pengembangan sistem teknologi hemat air, ya ini merupakan indikator capaian kita. Kemudian diperolehnya uji skala laboratorium, kemudian kita dapat memanfaatkan limbah aquaculture untuk pupuk organik. Jadi pupuk organik yang kita peroleh nanti dari kolam itu akan kita treatment untuk dimanfaatkan sebagai pengganti nutrisi unsur hara pada tanaman hidroponik. Kemudian yang keempat, kita memperoleh studi awal pemanfaatan pupuk hidroponik, ya, pupuk organik, ya. Kemudian yang kelima, demplok skala kecil di Kabupaten Pringsewu. Luarannya adalah kita memperoleh sistem irigasi hemat air yang telah diuji cobakan pada skala laboratorium dan akan ditindaklanjuti pada tahun keduanya. Kemudian kita juga mendapatkan laporan hasil uji coba sistem irigasi ya, dan efektivitas pupuk ya, pupuk organik yang kita peroleh. Kemudian luaran ketiganya adalah publikasi terkait uji coba teknologi dan pada jurnal nasional. Kemudian ini adalah gambaran tahun pertama tadi. Ini adalah skematiknya IoT-nya. Kita juga sudah memperoleh IoT dari kolam ikan ya dan hidroponik. Jadi dalam satu beranda begitu kita bisa memperoleh ya kualitas dari kolam ikan, kualitas air dari kolam ikan ya. Sehingga nanti di sini kita akan memperoleh ya secara series bahwa pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya, kita akan memperoleh kualitas masing-masing limbah ya, kualitas masing-masing air limbah yang disirkulasikan yang akan kita gunakan sebagai data awal terkait konsentrasi NPK ya, atau unsur hara mikro ya. Jadi setiap minggu nanti kita akan ambil unsur hara dan mikronya dari masing-masing itu. Sehingga nanti kita cocokkan pada beberapa tanaman, apakah pada minggu pertama cocok pada tanaman apa, atau pada masa tanaman apa, gitu. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah uji lapangan. Kita lakukan di lokasi percontohan. Kita melakukan pengamatan awal berupa penggunaan air, ya, kemudian produktivitas lahan, kemudian respon tanaman, ya, kemudian respon ikan. Kemudian kita menyusun luaran penelitian, pengumpulan data, analisis statistik, dan lain sebagainya. Ini juga kita evaluasi dampak terhadap produktivitas tanaman dan terhadap penggunaan air. Kemudian pada tahun kedua, pada tahun 2025 sampai 2026, ini adalah implementasi di lapangan, yaitu melibatkan seluruh tim. Ini kita lakukan pada tahun kedua secara besar ya, secara masif. Kemudian ini ada sosialisasi juga ya dan penyebaran teknologi. Kemudian yang keempat ini analisis data dan penyusunan luaran penelitian. Indikatornya yaitu pengembangan dan optimalisasi algoritma kontrol ya. Jadi pada tahun kedua ini validasi lapangan telah kita dapatkan ya terhadap kontrolnya, yaitu meliputi akurasi, stabilitas, respon sistem, ya, kecepatan eksekusi, ya, kemudian data, ya, akurasi pengiriman dan lain sebagainya. Kita juga udah ujikan di lapangan, ya, ini juga merupakan kriteria penting ya dalam uji coba IoT-nya. Kemudian analisis dampak teknologi pada produktivitas, ya. Kemudian evaluasi pemanfaatan pupuk organik, peningkatan skala implementasi dan kolaborasi. Nah, di sini kita akan mengoptimalisasi sistem dan implementasi pada skala yang lebih besar, khususnya di lokasi mitra dan beberapa lokasi lainnya.
Luarannya itu terdapat kita memperoleh model sistem irigasi hemat air yang siap diimplementasikan di lapangan skala komersial, kemudian laporan analisis dampak penggunaan air, produktivitas dan efisiensi energi, kemudian publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan seminar, ya. Kemudian kita memperoleh paten, ya, tentang sistem irigasi hemat air, free energy. Ya. Kemudian ini adalah rancangannya, ya, rancangannya untuk uraian secara jelas, yaitu kita memperoleh validasi beberapa unsur hara pada jenis tanaman, ya, cocok pada tanaman apa, gitu. Jadi kita akan memperoleh nanti waktu pengolahan pupuk keberapa yang disesuaikan dengan tanaman keberapa, gitu. Misalnya pada minggu kedua ini cocok untuk tanaman yang membutuhkan nitrogen tinggi. Nah, untuk tanaman untuk masa panen ikan yang kurang lebih sekitar 3 bulan, itu cocok pada tanaman apa gitu ya, mungkin yang membutuhkan nitrogen yang tinggi gitu. Kemudian ini adalah integrasi sistem IoT-nya, ya, di sini adalah kolam ikannya, ya. Ini akan kita ukur kualitasnya, ya, seluruh parameter, ya, parameter kualitas air, ya, kita ukur. Kemudian ini kita treatment, ya, ada yang kita sirkulasikan, kemudian ada yang beberapa kita ganti, ya. Kemudian sistem energi kita peroleh dari panel surya, sehingga sistem ini sendiri tanpa menggunakan listrik, biayanya jadi lebih hemat, gitu ya. Nah, sistem pengolahan dari air kolam itu kita treat, ya, kita fermentasi, ada kolam-kolam fermentasi, ya, kolam fermentasi untuk disebar secara hidroponik di beberapa tanaman percobaan, ya. Nah, khususnya kalau di lapangan kita akan implementasikan di lapangan. Seluruh sistem ini itu kita monitoring melalui handphone, ya. Kita sudah dapat monitoring, ya, ini kualitas kolamnya seperti apa, kemudian kualitas nutrisi yang kita berikan tanaman sudah seperti apa, sudah kita integrasikan. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi penyebaran teknologi, merupakan hal yang penting, ya. Seminar, workshop, promosi kepada pemerintah daerah. Kita juga melakukan implementasi, ya, pada skala besar, ya, dan penyusunan luaran. Mitra kita yaitu Mitra Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, khususnya UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan. Mereka telah setuju, mereka akan berkontribusi di dalam penelitian ini. Luaran penelitian ini yang tahun pertama adalah prototipe sistem irigasi hemat air yang sudah teruji pada skala laboratorium. Kemudian yang kedua, laporan uji coba sistem, ya, berupa hasil uji coba sistem irigasi dan efektivitas pupuk organik. Kemudian publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua, tahun kedua, sistem irigasi hemat air siap komersialisasi, ya. Kemudian yang kedua adalah laporan uji lapangan skala besar, kemudian publikasi ilmiah, dan keempat adalah paten teknologi. Tentang pustaka yang digunakan di dalam proposal riset ini, ada 39 pustaka secara total, di mana 19 merupakan hasil riset dan juga PKM dari tim pengusul, sedangkan 20 pustaka ini merupakan rujukan yang relevan. Dari ke-39 pustaka tadi, 79,5%-nya itu merupakan pustaka 5 tahun terakhir, di mana pustaka yang terkait dengan irigasi dan pertanian ini lebih dari 30%, kemudian tentang perikanan 20,51%, lainnya 10%, dan otomatisasi maupun IoT lebih dari 17%. Kemudian, untuk pustaka yang lebih dari 5 tahun, maka secara total berjumlah 20,5%, di mana dari 20,5% tadi, 7,69% ini dari perikanan, dan 12,82% ini pustaka tentang otomatisasi ataupun IoT.
Tim peneliti kegiatan ini diketuai Munti Sarida dengan kepakaran dalam bidang aquaculture atau budidaya perikanan, aktivitas riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir terkait dengan pemanfaatan produk fitobiotik dan formulasi pakan untuk meningkatkan produktivitas ikan, serta mengembangkan sistem RAS berbasis IoT untuk pengelolaan kualitas air dan kesehatan ikan lele. Anggota tim dengan kepakaran dalam bidang pengelolaan irigasi dan hidrologi, yaitu Profesor Dr. Diah Indriana Kusumastuti, STMSC, diketahui bahwa dengan spesialisasi pada teknologi pengelolaan air yang mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Paten sederhana yang beliau telah hasilkan terkait dengan penerapan artificial neural network di bidang hidrologi. Anggota periset yang kedua adalah Dr. Insinyur Sri Ratna Sulisyanti MT, di mana beliau adalah inovator di bidang teknologi IoT dan sistem cerdas. Dengan risetnya, beliau berhasil mengembangkan berbagai sistem otomatis yang mendukung aquaculture modern. Paten sederhana yang beliau telah hasilkan adalah terkait dengan histogram slicing to better reveal special thermal object, kemudian sistem monitoring keamanan dan kontrol rumah berbasis IoT. Anggota tim yang ketiga yaitu Dr. Mareli Telaumbanua. Beliau adalah ahli di bidang pengelolaan limbah dan energi terbarukan dengan berfokus pada teknologi kontrol otomatis ramah lingkungan untuk mendukung budidaya berkelanjutan. Salah satu inovasi yang menonjol adalah sistem perangkap hama otomatis berbasis energi surya yang membantu petani dalam mengendalikan hama secara efisien dan ramah lingkungan. Paten sederhana yang beliau telah hasilkan terkait dengan sistem kendali irigasi di smart greenhouse, kemudian pengukur curah hujan berbasis IoT. Kepakaran tim dilengkapi dengan Putu Cynthia Delis, di mana beliau spesialis manajemen sumber daya perairan dengan fokus pada teknologi hijau untuk meningkatkan produktivitas aquaculture. Pada bab 9 ini akan disampaikan rencana anggaran biaya penelitian yang akan dilakukan. Pada tahun pertama, biaya yang diusulkan sebesar Rp502.500.000, terdiri atas 99,5% dari LPDP dan 0,5% dari mitra. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya tidak langsung sebesar 2,45% dan biaya langsung 97,55%. Biaya langsung tersebut dibagi menjadi dua, yaitu biaya personil sebesar 27,66% dan biaya non-personil 72,34%. Biaya non-personil tersebut meliputi studi literatur 1,49%, pengembangan prototipe 70,76%, pemasangan sistem 14,32%, pengumpulan data awal 6,61%, publikasi dan diseminasi 6,80%. Untuk tahun kedua, besarnya biaya yang diusulkan Rp502.500.000. Terdiri atas 99,5% dari LPDP dan 0,5% dari mitra. Biaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu biaya tidak langsung sebesar 2,45% dan biaya langsung sebesar 97,55%. Biaya langsung dibagi menjadi biaya personal sebesar 27,66% dan biaya non-personal sebesar 72,34%. Biaya non-personal ini meliputi kegiatan-kegiatan optimasi sistem 41,19%, implementasi skala besar 42,43%, sosialisasi 4,03%, publikasi dan diseminasi sebesar 12,32%.
Demikian pemaparan dari kami. Semoga riset ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pertanian dan akuakultur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.